Bersatulah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang umat-umatnya. Bukan sekedar menjadi pengurus di kapal. Bukan. Dunia geger setelah video jenazah ABK asal Indonesia yang dilarung ditayangkan media Korea Selatan MBC News viral di media sosial. Dalam video tampak beberapa jasad WNI ABK kapal Longsing 629 Tiongkok yang meninggal diduga akibat sakit, dilarung atau dimakamkan di laut. YouTube MBC News memberikan judul video dalam bahasa Korea yang jika diterjemahkan berarti eksklusif 18 jam sehari kerja, jika sakit dan tersembunyi, buang ke laut. MBC News mempublikasikan kejadian ini setelah ABK asal Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan saat kapal asal Tiongkok itu sebelumnya singgah di Pelabuhan Busan. Berita perlakuan ABK yang menyeret nama Indonesia bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2015 lalu, dunia mengecam penyiksaan sadis terhadap ABK asing di Benjina. Ribuan ABK asing asal Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja diperjualbelikan, disiksa, dan diperbudak untuk bekerja pada sektor industri perikanan di Laut Maluku. Penelusuran tim CNN Indonesia pada 2018 menemukan praktik ini bahkan masih terjadi pada ABK Indonesia di negeri sendiri, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali. Untuk upah rata-rata Rp25.000 sampai Rp60.000 per hari, ABK harus ikut melaut 3 sampai 10 bulan tanpa libur. Kerjanya dari jam? Dari pagi, tebar umpan, setting. Ntar tarikan lagi ketemu-temu jam 5 sore sampai jam 3 subuh. Setiap hari? Ya, istirahatnya cuma 2 jam lah bisa istirahat, itu paling cepat. Tak jarang ABK mengalami kekerasan jika dianggap malas dan hasil tangkapannya tidak sesuai target kapten kapal. Dikit salah dikit pukul, salah dikit pukul. Paling teman saya korban ininya pecah, kena pisau, digetok kepalanya begitu digetok, udah nggak kerja 1 minggu. Makanya saya paling nggak suka kalau ada kekerasan di kapal, harus adil lah, kita kan manusia. Para awak kapal penangkap ikan harus rela berdesakan di kabin sempit tanpa kasur dan selimut untuk beristirahat. Sementara dapur umum tampak kotor dan kebanyakan mereka mengalami gizi buruk selama melaut. Belum lagi kondisi cuaca laut yang tidak menentu dan minimnya alat pelindung di atas kapal menyebabkan ABK rentan mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga kematian. Kalau hujannya tergantung anak-anak yang fisiknya kalau kuat. Ada yang nggak pakai jas hujan, kalau fisiknya nggak kuat pakai jas hujan. Saya urus luka ini dengan obat seadanya di kapal, ya bersihnya cuma pakai air raksa. Untuk obatnya cuma pakai bawang merah sama gula, ditempel, terus dikorban. Jadi makan waktu saya urus jari ini sampai akhirnya ada hampir 2 bulan. Sampai dibawa ke dokter bilang sudah nggak bisa dibantu karena tulangnya udah hilang, yang bekas putusannya udah dibuang. Jalan satu-satunya memang harus dioperasi plastik lagi. Jadi ditarik dari kulit pinggang, ditempel, ditarik isinya untuk tutup. Nasib tragis yang merenggut nyawa ABK Indonesia seakan tak kunjung berakhir. Pada 2017, laporan menyebut kecelakaan kapal Golden Tuna 88 yang terbakar dan akhirnya tenggelam di perairan Samudra Hindia menyebabkan 20 ABK tewas dan jenazah mereka dinyatakan hilang. Nasib pembayaran santunan kematian mereka oleh perusahaan pun belum tuntas. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang ABK alami bisa digolongkan sebagai kerja paksa. ILO sebenarnya telah menggagas Konvensi 188 untuk menjamin standar-standar keselamatan minimum dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan. Sayangnya baru 10 negara yang sudah meratifikasi dan tidak satu pun diantaranya negara di Asia, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pelaut adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia. Negara seharusnya hadir untuk menjamin hak-hak asasi mereka selama melaut. April Sirait, CNN Indonesia.